saya Bunia Rusmayanti. Kebetulan di depan saya ada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sukalarang, yaitu Bapak Asep Bayu Asriyadi. Ya, hari ini Bapak ada waktunya? Bapak, kami mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak pada kesempatan kali ini. Baik Bapak, dalam setiap kehidupan itu pasti kita memiliki yang namanya sebuah permasalahan ya Pak. Nah, tidak terlepas dari sekolah yang mungkin Bapak pimpin, sekarang pasti menemukan masalah atau kasus-kasus, entah itu berkaitan dengan anak, guru, ataupun lingkungan sekolah. Nah, untuk hal itu Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah tersebut? Apakah itu termasuk dilema etika ataupun termasuk kepada rujukan moral? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita berbicara tentang situasi ya. Situasi di mana kondisi di depan itu, karena kita berjalan ke depan, kemudian di dalam memutuskan apa yang menjadi dilema tersebut, tentunya kita harus berpikir dasarnya adalah langkah-langkah apa yang kira-kira kita bisa kita lakukan agar dilema tersebut dapat terpecahkan. Apakah dilema tersebut sudah terasa dibutuhkan diputuskan segera, atau kita membutuhkan waktu, ataupun di sini pertimbangannya di dalam mengambil keputusan tersebut. Apabila hal tersebut harus segera dilaksanakan sebagai prioritas, ini pasti dilakukan secepatnya. Namun apabila bisa ditangguhkan, tentu saja kita simpan dan saya direncanakan dilaksanakan di kemudian hari. Namun kalau tindakan itu membutuhkan tindakan saat itu juga, tentu saja kita membuat kebijakan berencana melakukan tindakan secepatnya. Ini intinya tergantung dengan situasi kondisi pada saat itu. Nah, itu artinya eksekusi harus pada saat itu, atau eksekusi bisa ditangguhkan, atau eksekusi yang sifatnya mau tidak mau detik itu juga harus dilaksanakan. Nah, itu tentu saja kita harus bertimbang rasa terhadap segala kondisi, baik pertimbangan keuangannya, pertimbangan tindakan, maupun kira-kira rekan atau manajemen yang bisa dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, itu. Tadi Bapak mengidentifikasinya, mungkin Bapak pengalaman Bapak menghadapi kasus ini ya, kemudian waktu melihat waktu kejadian, waktu penyelesaian, yaitu kemudian situasi kejadian tersebut mungkin ya Pak. Nah, setelah Bapak mengidentifikasi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang kedua kepentingan itu sama-sama benar? Ya, betul banyak. Antara A dan B, kepentingan tersebut tentu saja ada kurang lebihnya. Nah, kita tinggal menimbang-nimbang. Awalnya kan kita berbicara solusi. Apabila ada dua kepentingan yang sifatnya sama-sama penting untuk dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, tentu di kedua titik tersebut ada sesuatu hal yang tentunya harus kita lakukan. Kita bisa melaksanakan dua-duanya, namun dalam tindakannya tentu saja kita memperjelaskan hal-hal yang apa saja yang kira-kiranya bahwa di titik A itu mau tidak mau tindakannya harus ada. Mungkin titik B tidak bisa dilaksanakan, tapi kalau memang harus dua-duanya, maka kita pertimbangannya adalah win solusi. Artinya kita melaksanakan pertimbangan meskipun ada kekurangan antara keduanya, tapi kedua-duanya diberikan kelebihan. Nah, barangkali itu. Ya. Prosedur seperti apa dalam menyelesaikannya? Nah, kembali lagi kita berbicara tim, kita berbicara kerjasama, bahwa semua rekan yang ada di sini itu punya potensi. Potensinya kita manfaatkan untuk membantu kita agar apa yang direncanakan dan untuk dilaksanakan tersebut
kita itu dibantu oleh rekan-rekan yang memang mempunyai kemampuan untuk itu. Contohlah, katakanlah kita berbicara tentang sebuah kegiatan yang keagamaan atau kesenian. Nah, tentu saja di sini ada rekan-rekan yang lebih ahli. Nah, kita tentu saja kita mendukung kegiatan tersebut, kemudian juga mengajak rekan tersebut untuk beraktivitas menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut kalau sekarang kegiatan. Itu, kalau itu, sebagai contoh saja. Ya bagus Pak. Memang dalam menyelesaikan masalah kita harus kepada ahlinya ya. Betul, betul, betul. Harus kepada ahlinya. Hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Hal apa? Intinya adalah manajemen ya, yang efektif, manajemen yang tepat sasaran, kemudian tepat penganggaran, dan juga tepat untuk menunjuk orang yang kira-kira bisa membantu tersebut. Itu kuncinya. Nah, kalau tepat sasaran artinya kita itu memberlangsungkan kegiatan, melakukan tindakan yang sifatnya betul-betul tertuju untuk kesuksesan suatu program. Tepat orang artinya orang tersebut memang betul-betul kemudian punya potensi ke arah sana, kemudian juga punya keinginan, kemudian ada rasa ikhlas untuk menjalankan karena memang sesuai dengan nuraninya, dengan hatinya, bahwa saya punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah itu, kalau kita asal-asalan untuk menunjuk, insya Allah katakanlah kita itu memberikan sesuatu bukan tepat pada orang yang benar. Ya bagus Bapak. Berarti bagi Bapak yang efektif itu 3 ya? Ya. Tepat sasaran, tepat penganggaran, sama tepat orang ya, untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan. Betul-betul. Ya. Biasanya selama ini apa yang menjadi tantangan Bapak dalam menyelesaikan atau dalam pengambilan keputusan? Ya. Tantangannya itu intinya situasional, bisa besar, bisa kecil, bisa juga karena dilema-dilema permasalahan-permasalahannya yang sifatnya membutuhkan pertimbangan nurani, nah itu ya, timbang-timbang rasa. Nah oleh karena itu biasanya kita berbicara itu kita mengumpulkan orang, mengadakan mereka untuk sama-sama memberikan masukan sehingga keputusan tersebut itu efektif dan bisa terlakukan secara bersama-sama. Nah itu biasanya untuk hal-hal yang sifatnya dilematis dan bernuansa besar hasil pengaruhnya terhadap keberhasilan sekolah ini. Dalam penyelesaiannya Bapak punya waktu tertentu nggak atau pada saat itu? Ya kembali lagi tadi ya, kalau kita berbicara tentang penyelesaian, kita lihat saja kondisinya. Apakah membutuhkan penyelesaian saat itu juga? Apakah bisa ditangguhkan? Atau kita membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, tapi itu juga harus diselesaikan. Artinya dalam hal ini kita itu kembali lagi ya, kita memberikan instruksi, mengingatkan kepada rekan-rekan untuk menjalankan sebagaimana yang diharuskan dalam penyelesaian masalah tersebut. Artinya kembali lagi tadi, kita kalau tepat sasaran, tepat orang, tepat manajemen, tepat keuangannya, tentu saja rekan-rekan yang membantu menyelesaikan masalah tersebut juga akan bekerja ulang untuk segera melaksanakan kegiatan. Artinya kalau berbicara waktu, apakah kita punya jadwal tertentu tergantung dengan permasalahan yang ada. Apakah harus selesaikan detik itu juga, apakah bisa dilaksanakan besok, atau bisa dilaksanakan tahun kemudian gitu. Tergantung dengan situasi kondisi dari permasalahan. Situasional ya? Ya situasional. Ya, baik. Faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau siapa yang membantu Bapak dalam penyelesaian pengambilan keputusan? Faktor yang utama adalah kekompakan. Rekan-rekan membantu ikhlas waktu, bahkan ikhlas dana kadang-kadang. Tanpa saya kawan saya, teman-teman kami dari kepala sekolah, mereka membiayai terlebih dahulu kegiatan-kegiatan tertentu, berbicara setelah kegiatan selesai, tidak memperhitungkan penggantian seperti apa. Itu adalah faktor-faktor kekompakan yang ada, rasa ikhlas dari rekan-rekan, dan juga aktivitas mereka di dalam melaksanakan kegiatan, sehingga ini akan memunculkan hasil yang sangat baik di dalam satu kegiatan percakapan
mulai dari perencanaan sampai dengan hasil dari suatu kegiatan. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Ya. Apa yang bisa Bapak pelajari atau petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Memacu mereka untuk ikhlas melaksanakan suatu kegiatan, kemudian bersama-sama kita bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan. Insya Allah ini akan menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan percakapan saya kali. sukses. Amin amin Bapak, terima kasih. Cepat selesai, cepat berhasil. Amin. Berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam. Maaf nih Bu Neng, saya mengganggu waktu Bu Neng. Mungkin Bu Neng ada waktu ya? Ya, dipersilahkan dunia sebagai kita satu teman, kedua sebagai kepala sekolah yang mungkin Bunia menganggap membutuhkan Ya Bu Neng. apa yang saya ungkapkan. Ya Bu Neng, saya itu dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Mungkin tujuannya untuk berbagi informasi dan pengalaman ya Bu Neng. Baik Bu Neng, nggak apa-apa ya, saya nanya-nanya nih. Ibu, dalam di setiap kehidupan pasti kita punya permasalahan ya Bu. Tidak terlepas dari sekolah yang kita pimpin, pasti Ibu ada permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang bertentangan, kadang-kadang bisa benar salah, bisa benar-benar gitu ya Bu ya. Nah, untuk hal itu ada istilah di kami itu dilema etika sama moral, bujukan moral. Nah, untuk kedua hal tersebut, kasus tersebut Bu Neng, kira-kira ketika terjadi di sekolah Bu Neng, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah kasus tersebut? Ya, untuk biasanya memang ya Bunia, kalau yang namanya dilema itu di setiap yang saya alami itu ada ketika dimana ada yang memang benar-benar berbenturan benar dengan benar itu ada, tapi kita harus memutuskan. Ada juga yang mungkin kalau benar salah itu tidak begitu beda karena kita objektif mungkin ya dalam menentukan. Tapi ketika identifikasi untuk menentukan apa itu keputusan untuk dilema etika, biasanya saya melakukan pertama menggali dulu mungkin ya nilai-nilai apakah itu termasuk dilema etika ataukah memang itu memang sangat bertentangan dengan aturan atau tidak berpayung hukum. Makanya disitulah mulai kita mengenal dulu nilai-nilai, kemudian kita mengambil fakta-fakta apakah kasus itu sampai terjadi itu seperti apa, kemudian di belakang seperti apa. Nah disitu ketika sudah terkumpul fakta-fakta, biasanya saya tidak bisa menentukan sendiri untuk keputusan tersebut. Akhirnya kita berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman bagaimana tentang kasus ini. Biasanya seperti itu. Bila memang teman-teman ada yang biasakan, ada yang merespon, ada yang tidak merespon, ada juga yang berbeda bertentangan. Nah disitulah mungkin kita mengambil sebuah keputusan yang memang membuat semuanya aman dan nyaman. Itu yang saya lakukan untuk sebuah pengambilan keputusan yang berdilema etika tersebut gitu ya. Mungkin itu yang saya lakukan. Nah ketika sudah keputusan, nanti kita refleksi apakah keputusan tersebut memang benar-benar efektif. Nah, kalau tidak efektif mungkin kita bikin kebijakan yang baru lagi. Mungkin itu yang dapat saya jadikan dalam identifikasi. Luar biasa Bu Neng, ternyata suatu pemimpin sudah teruji Bu Neng itu sebagai seorang pemimpin. Mungkin karena berpengalaman gitu ya, Mungkin karena beberapa pengalaman juga. Memang Bu Neng dalam menggali sebuah kasus kita harus mencari fakta-fakta terlebih yang paling pentingnya fakta kenapa anak, misalkan kalau berkaitan dengan anak, kenapa anak itu melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian refleksi itu merupakan sebuah yang memang harus selalu dilakukan dalam setiap kegiatan. Untuk selanjutnya Bu Neng, setelah mengidentifikasi ya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti tadi
tadi dibilangkan ya bahwa kita biasanya berkolaborasi itu adalah yang penting, karena sebuah kebijakan itu tidak untuk diri sendiri tetapi juga kan nanti dilaksanakan oleh semuanya gitu ya. Nah dari situ barulah kita bisa menentukan, itulah yang terbaik. Kita menganggap bahwa berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman itu adalah hal yang sangat efektif gitu ya ketika pengambilan keputusan. Ya memangnya ini bahwa kolaborasi kita itu dalam satu komunitas pasti ketika menyelesaikan masalah itu tetap harus mengutamakan kolaborasi ya. Agar tidak saling ujung-ujung saling menyalahkan ya. Di akhirnya karena kita goalnya itu adalah untuk selanjutnya Bu Neng, prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Masalahnya yang tadi ya dilematik yang tadi. Kita biasanya identifikasi dulu kan tadi ya, identifikasi permasalahannya, karena memang tahu apalagi kalau bermasalah dengan anak itu adalah kita di situ anak memang berbeda karakter, berbeda apa, jadi ketika keunikan tersendiri ya. Kita ini kan adalah kebutuhan kodrat alamnya itu anak itu seperti apa, itulah yang kita utamakan, sehingga dari menggali tersebut akhirnya mungkin ada titik temunya gitu ya, sehingga tidak bertentangan secara dilema etikanya itu agak berkurang ya, karena apa, kita melihat dari mungkin kita kita itu kan di sisi lain ada kasihan, ada rasa apa ya, dengan empati kepada anak, apalagi kalau latar belakangnya yang memang betul-betul perlu kita tangani, ada penanganan khusus. Nah itu jadi kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul untuk kebutuhan anak, kalau berpihak kepada anak ya. Hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan atas kasus tersebut? Sama ya kayak begitu ya. Ya berarti biasanya satu keputusan kita berpayung pada hukum, aturannya seperti apa itu yang harus kita lakukan secara objektif, tetapi di situ juga mungkin adalah untuk kenyamanan, ketenangan bersama ketika menghadapi dilema tersebut ya, dengan cara tadi sih ini diskusi dengan teman gitu ya, pengambilan keputusannya sehingga tidak menjadi apa ya, bukan arogansi sih dalam kepemimpinan itu ya, harus berlatar dengan melihat gitu ya kondisi itu, sehingga kita menganggap bahwa yang paling efektif itu ketika kita berdiskusi dengan teman-teman di sekolah kita. Biasanya setiap hari Rabu itu ada yang namanya bincang hangat, pertemuan 1 minggu itu kita ungkap apakah ada permasalahan seperti apa, apakah harus penyelesaian seperti apa. Disitulah kita ada apa ya, saling berkolaborasi di situ dan menentukan, oh ya Bu harusnya seperti inilah. Nah kita mengambil keputusannya dengan cara itu ya, bincangnya betul ya. Bagus bening, ternyata luar biasa ya. Nah biasanya dalam pengambilan keputusan biasa kita menemukan tantangan ya Bu. Nah hal apa yang selama ini menjadi tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya gitu ya, kembali lagi tadi ketika kita berkolaborasi dengan teman, mungkin ada hal yang berbeda pendapat yang betul-betul apa ya, sehingga untuk mengambil keputusan itu agak sulit gitu ya. Nah disitulah mungkin saya harus punya yang namanya power untuk ya menentukan kebijakan itu. Disitu yang harus kita keluarkan, walaupun kita berdiskusi dengan teman, kalau memang apa alot atau persetujuannya kurang, pendapatnya banyak dan beragam mungkin ya. Setelah mungkin saya sebagai pemimpin harus menentukan kebijakan tersebut. Dan ketika sudah menjadi sebuah keputusan nih, biasanya mungkin ada dilihat, direfleksi ternyata ada pelanggaran ya, semacam apa penyimpangan lagi. Nah keputusan tersebut harus kita kaji ulang lagi dalam untuk menyelesaikan lagi. Mungkin ini mah terlalu lemah ketika mengambil keputusan. Saat pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki sebuah jangka
atau jangka waktu atau pada ibu langsung putuskan waktu itu saja? Gitu. Itu tergantung dari permasalahannya kayaknya ya. Ketika permasalahannya memang harus kita tanggapi dengan cepat dan bisa di tempat kita lakukan untuk pengambilan keputusan secara tepat. Tapi kalau memang memerlukan waktu, apalagi berkaitan dengan mungkin ada masalah orang banyak ya. gitu kan, apalagi ke masalah sampai membutuhkan kita ke komite atau apa, nah mungkin itu agak banyak sehingga kita memerlukan yang namanya ada juga sih untuk ditentukan waktunya gitu ya. Ada beberapa kali pertemuan seperti itu. Jadi tergantunglah dari berarti tergantung situasi dan kondisi ya, salahnya juga, permasalahannya juga ya. Nah, dalam penyelesaian putusan atau pengambilan keputusan biasanya Bu Neng itu adakah seseorang atau adakah faktor yang mempengaruhi Bu Neng dalam pengambilan keputusan? Mungkin saya di sini kan baru ya, sebagai kepala sekolah. Jadi setiap kebijakan atau apapun biasanya melihat dulu ini seperti apa, kemudian nanti saya karena di sini ada orang yang sudah dianggap dituakan, mungkin saya konsultasi dulu gitu. Jadi saya mungkin tidak bisa langsung lah gitu ya dalam menentukannya, sehingga kita ada seseorang ya, ada seseorang yang memang mungkin Neng anggap udah lama, udah senior di sini dan udah sama rekan-rekan sejawati udah diperkuatkan mungkin ya, yang memang sudah mengenal lingkungan ini baik pun sikap budaya masyarakat di sini ya mungkin. Jadi saya butuh memang ya untuk menentukan keputusan. Ini Bu Neng, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik atau tarik dari pengambilan keputusan dilema etika? Ya, ada apa ya? Harus ada seni. Seni dalam pengambilan keputusan. Jadi kita awalnya seperti apa, kemudian ketika kebijakan tersebut ini berarti kita harus punya satu strategi lah gitu ya. Ketika kebijakan itu kita ambil, jadi di situ pembelajaran buat saya harus punya strategi, harus punya seni ketika pengambilan keputusan. Apalagi mungkin saya di sini harus banyak belajar bagaimana punya keputusan gitu ya. Jadi makin lama makin paham ya Bu. Paham karena mungkin awalnya kita secara otodidak, mungkin karena memang lama-kelamaan kita belajar, apalagi sekarang yang namanya ilmu itu sudah banyak ya, gitu ya, gampang akhirnya ya kita bisa mengkontrol, walaupun pada dasarnya ya tergantung diri sendiri ya, karena memang saya mungkin orang dari PKN jadi diskusi pengambilan keputusan secara bersama-sama, menghargai pendapat teman itu adalah yang diutamakan gitu ya. Iya ya. Itu ya mungkin yang di PKN itu pasti dipelajari ya Bu. Terapkan gitu ketika pengambilan. Demikian dalam keputusan itu ya, seperti itu. Itu mungkin itu yang dapat saya pelajari ya. Seni dalam mengambil sebuah seni pengambilan keputusan mungkin ya. Seni gaya Bu Neng ya. Aduh Bu Neng, terima kasih. Saya mohon maaf. Hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat menginspirasi saya Bu Neng. Tadi dari pembicaraan dengan saya banyak belajar, saya banyak pengalaman yang bisa mungkin nantinya bakal untuk saya juga dalam segala hal mungkin ya. Tetap saya sebagai guru pun pasti dituntut mengambil keputusan sebagai wali kelas ya Bu Neng gitu. Ibu Neng maaf udah mengganggu waktunya, terima kasih atas segala waktu dan perbincangan hari ini. Mudah-mudahan suatu saat kalau saya masih butuh pengalaman bisa bantu Bu Neng ya. Terima kasih Bu Nia, sukses pokoknya. Amin.